Definisi, klasifikasi dan prevalensi PGK. Penyakit ginjal kronis, PGK, merupakan beban kesehatan global dengan biaya ekonomi yang tinggi untuk sistem kesehatan dan merupakan faktor risiko independen untuk penyakit kardiovaskular, PKV. Semua tahapan PGK dikaitkan dengan peningkatan risiko morbiditas kardiovaskular, mortalitas prematur, dan atau penurunan kualitas hidup. PGK biasanya asimptomatik sampai tahap akhir dan data prevalensi menjadi kurang akurat. Penyakit ginjal kronis, PGK, dikaitkan dengan penurunan fungsi ginjal terkait usia yang dipercepat pada hipertensi, diabetes, obesitas dan penyakit ginjal primer. Penyakit kardiovaskular, PKV, adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas di mana PGK dianggap sebagai akselerator risiko PKV dan faktor risiko independen untuk kejadian PKV. Terdapat hubungan terbalik antara risiko PKV dan laju filtrasi glomerulus, LFG, yang tidak tergantung usia, jenis kelamin dan faktor risiko lainnya. Penurunan fungsi ginjal merupakan prediktor rawat inap, disfungsi kognitif dan kualitas hidup yang buruk. Beban perawatan kesehatan tertinggi pada tahap awal PGK karena peningkatan prevalensi. Sekitar 35% dari mereka yang berusia di atas 70 tahun. Penyakit ginjal kronis, PGK, sebagaimana didefinisikan oleh The Kidney Disease, Improving Global Outcomes, KDIGO, International Guidelines, adalah kelainan struktur atau fungsi ginjal yang terjadi selama lebih dari 3 bulan. Untuk membuat kriteria diagnosis PGK diperlukan juga adanya penurunan LFG yang persisten kurang dari 60 ml menit per 1,73 M2 atau 1 atau lebih penanda cedera ginjal, misalnya albuminuria, sedimen urin abnormal. PGK diklasifikasikan ke dalam 5 tahap sesuai dengan pedoman Kedoki dengan menggunakan ambang batas LFG dalam rentang PGK dan atau bukti perubahan struktural ginjal MIS. Proteinuria seperpe terlihat pada gambar 1. Dari meta-analisis beberapa studi observasional yang komprehensif menekan bahwa PGK memiliki prevalensi yang tinggi berkisar antara 11 hingga 13%. Berdasarkan tahapan SBB tahap 1, LFG 90 ACR 30 sedih 3,5%. 2842, tahap 2, LFG 60, 89 ACR 30 sedih 3,9%. 2753, tahap 3, LFG 30. 59 sedih 7,6%. 6489, tahap 4, ELFG 2915. 0,4%, 0305, dan tahap 5, ELFG 15 sedih 0,1%, 0101. Selain itu, pasien PGK tahap lanjut-lanjut yang berkembang menjadi penyakit ginjal stadium akhir, PGTA, memerlukan terapi pengganti ginjal seperti dialisis atau transplantasi ginjal untuk bertahan hidup. Saat ini di Indonesia menurut data dari BPJS penyakit ginjal kronis, pelayanan hemodialisis, CAP dan transplantasi ginjal, menelan biaya sekitar 2 triliun per tahun dan menduduki posisi ketiga setelah pelayanan jantung dan hemoterapi. Mengingat masalah kesehatan masyarakat yang serius ini, deteksi dini dan pencegahan perkembangan. PGK melalui pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat primer, FKTP, sangat penting. Pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat primer berada dalam posisi yang baik untuk mengelola sebagian besar kasus PGK secara independen mengingat sebagian besar pasien berisiko tinggi mengalami perkembangan menjadi PGTA. Selain itu, karena peran FKTP dalam pengobatan penyakit kronis seperti DM, hipertensi, dan penyakit arteri koroner telah meluas selama beberapa tahun terakhir, FKTP berada dalam posisi yang baik untuk mengelola komorbiditas PGK ini. Untuk pasien dengan PGK yang mengalami progresi ke stadium lanjut, segera dirujuk ke nefrologis terkait dengan outcome yang lebih baik. Gambar 1. Klasifikasi PGK. Identifikasi dan evaluasi pasien yang berisiko PGK. Beberapa pedoman baik pedoman KDIGO atau pedoman yang dikeluarkan oleh masyarakat Eropa dan Kanada tidak menganjurkan untuk melakukan screening PGK kepada populasi umum, tetapi dianjurkan melakukan screening adanya PGK pada populasi dengan risiko tinggi terjadinya PGK, seperti pada pasien diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular, penyakit arteri koroner,
gagal jantung kongestif, stroke, penyakit pembuluh darah perifer. Mengingat bahwa risiko PGK meningkat dengan bertambahnya usia, terdapat sekitar 27,6% dari mereka yang usianya lebih dari 60 tahun memiliki LFG kurang dari 60 ml menit per 1,73 M2, dengan tujuan untuk menghemat sumber daya perawatan kesehatan. Screening PGK dibatasi pada mereka yang memiliki penyakit kardiovaskular antara usia 60 dan 75 tahun. Parameter usia berfungsi sebagai peringatan terhadap screening untuk PGK pada lansia yang lemah, frailty, atau mereka yang memiliki harapan hidup yang pendek. Penting juga untuk dicatat bahwa sebagian besar lansia yang sehat akan memiliki LFG kurang dari 60 ml menit per 1,73 M2 karena proses penuaan normal. Meskipun faktor-faktor risiko lain dapat ditambahkan, misalnya, penyakit ginjal herediter, penyakit ginjal polikistik, atau nefritis herediter, dan mereka dengan penyakit multisistem dengan keterlibatan ginjal misalnya, sistemik lupus eritematosus, mereka yang menderita hipertensi, DM, dan penyakit kardiovaskular, usia 60 hingga 75 tahun, adalah populasi berisiko tinggi yang paling sering ditemukan di pelayanan FKTP. Deteksi PGK. Sekali pasien diidentifikasi mempunyai risiko tinggi berkembangnya PGK, maka ada dua pemeriksaan yang harus dilakukan terhadap pasien tersebut yaitu pemeriksaan ELFG dan pemeriksaan urin ACR, albumin creatinine ratio. Estimasi laju filtrasi glomerulus, ELFG. Di sebagian laboratorium besar, ELFG secara otomatis diperoleh ketika kita meminta pemeriksaan kadar kreatinin serum dan ELFG ini berfungsi untuk mengukur fungsi ginjal. Tahapan PGK, sebagaimana diuraikan dalam pedoman internasional KDIGO, didasarkan pada hasil ELFG, gambar 1. Apabila hasilnya ELFG kurang dari 60 ml menit per 1,73 M2 untuk jangka waktu 3 bulan, dikonfirmasi dengan pengujian ulang, sudah cukup untuk membuat diagnosis PGK. Sebagian besar pasien dengan PGK yang dikelola di FKTP adalah tahap 1 sampai tahap 3, kategori G3A dan G3B, ELFG 30 hingga 59 ml menit per 1,73 M2. Pasien dengan PGK tahap lanjut, ELFG 30 ml MNT per 1,73 M2, termasuk stadium 4 atau 5 biasanya dikelola dan dikonsultasikan ke ahli ginjal hipertensi nefrologis. Pemeriksaan urin ACR. Pemeriksaan urin ACR adalah untuk mengukur kerusakan atau cedera ginjal di mana protein, albumin, diekskresikan secara tidak normal di dalam urin. Dua hasil pemeriksaan abnormal dengan nilai lebih besar dari 30 mg GR, dikonfirmasi pada pengujian ulang. Selama periode 3 bulan juga dapat digunakan untuk mendiagnosis PGK. Tidak seperti ELFG, jika dua hasil ACR urin pertama ada perbedaan, maka pemeriksaan ketiga harus diperiksakan untuk menentukan apakah hasilnya normal atau tidak normal. Meskipun pencitraan ginjal tidak secara rutin direkomendasikan ketika screening untuk PGK, USG ginjal akan menjadi investigasi yang tepat untuk menyingkirkan dugaan uropati obstruktif. Hasil deteksi PGK. 3 skenario yang mungkin terjadi pada pemeriksaan deteksi PGK setelah diulang 3 bulan setelah LFG awal atau tes ACR urin menunjukkan hasil abnormal. Dengan LFG 60 ml menit per 1,73 M2 atau lebih tinggi dan ACR kurang dari 30 mg GR, pasien tidak memiliki PGK. Dengan LFG 30 hingga 59 ml menit per 1,73 M2 atau ACR 30 hingga 60 mg GR, pasien memiliki PGK, dan dengan LFG kurang dari 30 ml menit per 1,73 M2 atau ACR lebih besar dari 60 mg GR, pasien memiliki PGK dan dianjurkan konsultasi dengan ahli nefrologi. Investigasi tindak lanjut. Untuk pasien yang hasil pemeriksaannya negatif untuk PGK, tindak lanjut direkomendasikan setidaknya setiap tahun, terutama untuk pasien dengan DM. Untuk pasien yang baru didiagnosis dengan PGK, pelayanan di FKTP dapat merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, RS tipe B, untuk memeriksa pemeriksaan lanjutan, termasuk pengukuran elektrolit dan urinalisis, rutin dan mikroskopis, untuk mencari cas sel darah merah, misalnya, glomerulonefritis. Pasien-pasien ini juga memerlukan pemantauan serial, ELFG dan ACR urin, untuk tanda-tanda perkembangan menjadi PGK tahap lanjut. Frekuensi pemeriksaan yang direkomendasikan 6 bulan,
dikurangi menjadi setiap tahun begitu LFG pasien stabil selama periode 2 tahun. Meskipun sebagian besar pasien dengan PGK tidak akan berkembang menjadi PGTA dan dapat dikelola di FKTP, ada beberapa keadaan di mana direkomendasikan untuk dirujuk ke ahli nefrologi seperti terlihat pada box 1. Box 1. Keadaan yang perlu direkomendasikan ke ahli nefrologi. Penata laksanaan PGK. Manajemen perawatan PGK melibatkan langkah-langkah implementasi yang mengurangi risiko kardiovaskular, meminimalkan cedera ginjal lebih lanjut, dan memperlambat laju perkembangan PGK. Mengurangi risiko kardiovaskular dan memperlambat perkembangan PGK. Telah ditetapkan bahwa ketika fungsi ginjal atau LFG pasien menurun, risiko terhadap komplikasi kardiovaskular meningkat terutama ketika transisi menuju PGK tahap lanjut, tahap 4-5. Misalnya, rasio hazard yang disesuaikan untuk kejadian kardiovaskular adalah masing-masing adalah 1,4, 2,0 dan 2,8 untuk rentang LFG 45 hingga 59 ml menit per 1,73 M2, 30 hingga 44 ml menit per 1,73 M2 dan 15 hingga 29 ml menit per 1,73 M2. Risiko kematian dan rawat inap pasien PGK mengikuti pola yang sama dengan kejadian risiko penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, korelasi langsung ini menjamin penerapan tindakan tata laksana primer pasien PGK adalah untuk memodifikasi faktor risiko kardiovaskular yang ada pada pasien dengan PGK. Modifikasi gaya hidup seperti olahraga teratur, 30 menit per hari, makan makanan yang sehat, dan menghindari merokok harus dimasukkan dalam rencana perawatan PGK, dan harus dilibatkan penyedia layanan kesehatan multidisiplin sebagai bagian dari pendekatan berbasis tim. Misalnya, dietisian, perawat. Untuk pasien dengan PGK dan DM, target kontrol glikemik seperti yang direkomendasikan oleh pedoman Perkeni harus diikuti. Hipertensi dan penyakit ginjal kronik, PGK, sangat berhubungan erat. Pengendalian kadar tekanan darah sangat dianjurkan pada pasien PGK untuk memperlambat progresi penyakit ginjal itu sendiri dan melindungi ginjal terhadap peningkatan risiko kardiovaskular. Tekanan darah pada pasien PGK diharapkan tercapai 140-90 mmHg kecuali jika ada albuminuria. Beberapa pedoman hipertensi menyarankan pasien PGK dengan proteinuria baik populasi diabetes dan non-diabetes target tekanan darah 130-80 mmHg, meskipun beberapa pedoman masih merekomendasikan 140-90 mmHg. Terapi antihipertensi diberikan untuk perlindungan ginjal dan kardiovaskular karena penyakit ginjal kronik dan diabetes secara independen terkait dengan peningkatan risiko kardiovaskular juga. Bukti mendukung penggunaan ACE inhibitor atau angiotensin 2 receptor blocker, ARB, sebagai terapi lini pertama pada pasien PGK proteinurik, yaitu ekskresi protein lebih besar dari 500 mg hari, karena, di samping menurunkan tekanan darah, obat-obatan ini memperlambat laju perkembangan PGK. Yang ditandai dengan berkurangnya penurunan laju filtrasi glomerulus dan juga berkurangnya ekskresi protein di urin. Pencapaian tekanan darah yang diinginkan pada pasien dengan PGK biasanya membutuhkan kombinasi beberapa obat dalam banyak kasus, diuretik dan non-dihydropyridine calcium channel blockers, misalnya, diltiazem, verapamil, dapat diberikan kombinasi dengan ACE inhibitor maupun ARB sebagai obat antihipertensi lini kedua dan ketiga. Minimalkan cedera ginjal lebih lanjut. Untuk meminimalkan cedera ginjal lebih lanjut pada pasien dengan PGK, harus dihindari hal-hal yang menyebabkan nefrotoksin. Sebagai contoh, jika pasien dengan PGK tidak dapat mempertahankan asupan cairan yang cukup selama suatu penyakit, misalnya gastroenteritis viral, dan berisiko mengalami penurunan volume, dehidrasi, disarankan menghindari penggunaan obat yang berpotensi nefrotoksik atau yang diekskresikan di ginjal. Selain itu, penggunaan obat-obatan SAID yang berkepanjangan sebaiknya tidak direkomendasikan untuk pasien dengan PGK. Ada juga berbagai obat yang diekskresikan oleh ginjal yang memerlukan penyesuaian dosis pada mereka dengan PGK untuk mencegah komplikasi, terutama pada pasien lansia yang lemah, frailty. Jika seorang pasien memerlukan tes pencitraan diagnostik yang melibatkan penggunaan pewarna kontras, maka pasien tersebut harus diperhatikan status hidrasinya untuk mengurangi risiko nefropati yang diinduksi kontras. Kesimpulan.
Screening untuk PGK sebaiknya dilakukan kepada populasi dengan faktor risiko yang telah diketahui seperti hipertensi dan diabetes mellitus dan tanpa adanya penyakit yang akut. Pemeriksaan pilihan untuk mendiagnosis PGK termasuk ELFG dan ACR urin. Sebagian besar kasus PGK di layanan primer berisiko rendah untuk berkembang dan dapat dikelola secara eksklusif oleh dokter di tempat tersebut. Untuk pasien dengan PGK yang berkembang ke tahap lebih lanjut, atau memenuhi kriteria rujukan yang direkomendasikan, segera konsultasikan ke nefrologis sehingga pasien mendapat perawatan terbaik.